Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Salam UMKM Naik Kelas bersama Lunas Official Event kali ini di acara Pasar Gotong Royong Hub Live. Sesi keempat, Senin 22 Juni 2020 live via Zoom dan YouTube dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Lokal. Membumikan bangga buatan Indonesia. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola pasar lokal atau pasar komunitas sebagai praktek nyata UMKM dalam bergotong royong atasi problem pasar akibat pandemi COVID-19. Jadi acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Fokus UMKM dan Ubaya serta komunitas UMKM yang ada di Pasar Gotong Royong Hub Lunas. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada para peserta yang telah mengikuti acara kali ini. Terima kasih atas partisipasinya di acara kita kali ini. Selamat datang juga kami aturkan kepada Bapak Enrizal atau nanti jika ada yang mewakili dari Pemkot Padang. Terus selamat datang kami juga sampaikan kepada Ibu Emalia Tanjung dari Indonesia Menolong atau Pinbook. Juga selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Siti Hamidah dari Sila Butik Batik. Jadi saya akan membacakan rangkaian acara kita kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari founder Lunas. Nanti akan disampaikan oleh Cak Samsul Hadi. Kemudian kita akan ke kelas sharing session. Jadi untuk sharing session yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Hamidah dari Sila Batik, jadi mengenai batik dan gotong royong di Pulau Madura. Kemudian akan dilanjutkan dengan paparan dari Emalia Tanjung dengan konsep solidaritas, gotong royong, dan pasar komunitas. Kemudian akan dilanjutkan dari pemerintah Kota Padang, nanti akan disampaikan oleh Bapak Nilsen atau dari Bapak Padang dengan tema peran Pemkot Padang dalam rangka sinergi dan kolaborasi pengembangan ekonomi lokal. Kemudian satu paparan nanti mungkin sekitar 15 maksimal 20 menit. Terus nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab dan penutup serta foto bersama. Untuk membuka acara, kita awali acara kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita, rangkaian acara kita akan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semuanya serta bangsa Indonesia. Untuk pengantar, kami persilahkan kepada Cak Samsul Hadi, founder Lunas, untuk menyampaikan pengantarnya. Kepada Cak Samsul, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Cak. Terima kasih Mas Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil dari pemerintah Kota Padang, Bu Emalia, Bu Sila Pamekasan, dan Bapak Ibu semua. Pagi ini kita bertemu kembali di event Pasar Gotong Royong Hub edisi keempat. Event ini merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang terdampak COVID-19, di mana permasalahan utamanya adalah pasar. Sebagaimana juga diungkap saat Pekan UKM Internasional tanggal 8 sampai dengan 12 Juni kemarin, yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia. Maka kita coba mendalami, menseriusi terkait dengan pasar ini, apa substansi permasalahannya dan bagaimana solusi yang kita lakukan. Kalau kita amati misal pemerintah dalam konteks pasar ini, beberapa hal yang dilakukan misal menggandeng marketplace. Salah satu yang di-launching oleh Pak Menteri Koperasi dan UKM beberapa waktu yang lalu adalah blibeli.com.
Namun juga kita menyadari tidak serta-merta kawan-kawan UMKM ini bisa masuk dan eksis di marketplace. Ada proses panjang terkait dengan digitalisasi UMKM ini. Karena kita tahu hari ini baru 13% UMKM yang melek digital. Ada begitu banyak, 87% yang tidak paham, tidak ngerti, belum bisa memanfaatkan tentang digitalisasi. Maka marketplace bukan satu-satunya solusi. Disitulah kemudian kita melihat kawan-kawan Jogja Tetulung, kemudian Tuku Nuku Kota Batu, lalu UMKM Fest Jakarta, ternyata mengembangkan pola pendekatan berbasis komunitas, fokus 100% produk lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi secara sederhana untuk membangun pasar baru, pasar alternatif. Teknologi berupa WhatsApp, WhatsApp Group, WhatsApp Business, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ternyata itu sudah bisa menginspirasi, sudah bisa memberi solusi walaupun terbatas. Dengan kondisi itulah kemudian pasar gotong royong ini dicoba untuk mengakselerasi bottom up solusi problem pasar bagi UMKM terdampak COVID ini. Kita ingin memberi ruang, memberi panggung pada kawan-kawan yang sudah bergerak membangun, membesarkan pasar komunitas ini, pasar lokal, pasar gotong royong ini, sekaligus memberi kesempatan pada kawan-kawan untuk belajar satu dengan yang lain, sehingga pasar yang dibangun ini tidak hanya temporer, tetapi bisa berkelanjutan dan memberi manfaat untuk jangka panjang. Mas Catur bisa dibantu untuk tampilkan slide poster dari UMKM. Nah, terkait dengan itu, kita mencoba menggagas sebuah upaya mengkristalisasi gagasan-gagasan yang sudah tumbuh berkembang di berbagai daerah dengan mengembangkan program yang bernama Pasar Gotong Royong di platform Lunas. Saat ini ada 2 layanan utamanya. Yang pertama, Pasar Gotong Royong Hub, yang hari ini kita memasuki edisi keempat. Jadi ini sudah 4 minggu berturut-turut kita melakukannya. Yang kedua nanti ada kurasi produk. Sudah terlaksana 2 kali. Itu semua dalam rangka masih soft launching dari Pasar Gotong Royong. Nah, launching dari Pasar Gotong Royong tersebut akan dilaksanakan nanti tanggal 27 Juni 2020 bersamaan dengan peringatan Hari UMKM Internasional 2020 yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia, Ubaya, Fokus UMKM Lunas, Kementerian Koperasi, dan mitra-mitra lainnya. Ada speaker dari internasional, dari global yang akan hadir di forum itu. Ada Pak Menteri kita yang juga akan memberi sambutan. Lalu Pak Hermawan Kartajaya, founder dan chairman dari ICSB Indonesia, akan juga hadir di tanggal 20 Juni. Di acara itu akan kita launching Pasar Gotong Royong dan juga launching beberapa hal yang lain. Lanjut Mas Catur, agendanya. Slide yang kedua. Nah ini Bapak Ibu, agenda selengkapnya mulai jam 9 sampai jam 12. Kami mengundang Bapak Ibu untuk gabung di event ini, live di Zoom dan YouTube. Bila nanti karena Zoom-nya terbatas kapasitasnya, 500 user ya. Kalau sudah penuh, Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube. Sehingga tinggal dipilih mau pakai yang mana. Jadi ini pilihannya. Nah, lanjut Mas, slide ke yang ketiga. Selanjutnya, mendetilkan, membreakdown launching Pasar Gotong Royong di acara pagi hari tadi, di acara peringatan Hari UMKM Internasional pukul 9 sampai 12. Kita akan lanjut launching Pasar Gotong Royong ini dengan acara pukul
11.30 sampai 16 WIB, 2,5 jam. Kita akan hadirkan Ibu Victoria Boru Simanungkalit, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, untuk berbagi dengan kita, menyampaikan tentang tema yang menarik, yakni bagaimana kita membumikan gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan cara beli produk lokal, UMKM tumbuh. Selain kita akan dengarkan paparan dari Bu Deputi nanti, di acara sore itu kita juga akan ada launching komunitas, juga ada launching, nah ini yang penting, gerakan Indonesia Menolong. Apa itu Indonesia Menolong? Nanti Bu Emalia, saya nyebutnya Mbak Eli, akan menjelaskan apa itu Indonesia Menolong, sehingga nanti kita perlu bareng-bareng mendukung gerakan yang akan di-launching tanggal 27 Juni nanti. Juga ada penghargaan bagi relawan pendampingan UMKM terdampak COVID-19 di acara tersebut. Oke, Mas Catur, saya rasa cukup share-nya di close ya. Nah, kawan-kawan, demikian pengantar saya untuk sesi 4 Pasar Gotong Royong Hub ini. Saya berharap kita akan belajar banyak dari Indonesia Menolong, kemudian Bu Sila Batik, lalu dari Pemkot Kota Padang, dan juga nanti saya berharap ada diskusi tanya-jawab, kita bisa mendalami ini. Semoga upaya ini adalah bagian dari kontribusi konkret kita, mendorong UMKM bangkit jadi UMKM unggul, karena menyerah bukan pilihan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Saswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul. Jadi kontribusi kita untuk UMKM bangkit Indonesia unggul. Jadi selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta dan juga kepada Ibu Siti Hamidah, Ibu Emalia Tanjung, dan Bapak Endizal yang sudah hadir di acara kita kali ini. Nah, untuk sharing season, jadi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Hamidah. Jadi beliau akan bercerita tentang bagaimana sih pengembangan batik di Madura sekaligus gerakan gotong royong yang dilakukan di Pulau Madura, khususnya di daerah Pamekasan. Sebentar kita cari akunnya buat unmute Ibu, agar bisa menyampaikan. Untuk Ibu, sudah Mas, saya lebih terkenalnya pakai non sila ya, karena awet muda. Ibu, buat Ibu Siti Hamidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu Sila. Baik, udah kedengar ya? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi untuk kita semua, para pejuang ekonomi Indonesia. Saya juga menyapa narasumber yang lain yang sudah hadir dan juga para peserta. Terima kasih sudah bergabung, terutama untuk spesial panutan saya, Cak Samsul. Apa kabar, Cak? Tetap semangat, sehat, dan salam tangguh ya. Ya, teman-teman sekalian, singkat, Sila Batik itu tadinya berdiri di 2010, berarti sudah 10 tahun. Kami menggagas sebuah tujuan, yaitu ingin bantu awalnya memasarkan produk kain batik dari para pengrajin. Lama-lama kemudian berkembang sampai ekspor ke 27 negara, alhamdulillah. Lalu di era pandemi ini kami terpanggil untuk membantu bukan hanya sekedar batik, tapi juga bagaimana mengkoneksikan
kebutuhan pasar dengan produk dari UMKM. Ternyata produk lokal kita itu luar biasa. Selain memang layak untuk kemudian dijual, juga juga ternyata punya problem yang sama. Sehingga ketika kami mencoba untuk mengkorelasikan antara penjual dengan pembeli, jadi di sini saya lebih kepada menampung produk mereka, lalu saya setting sedemikian rupa di pasar online gotong royong. Pasar online gotong royong ini kan sebenarnya memang sudah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia ya, selalu ingin membantu, selalu ingin berbagi, selalu ingin bersinergi dan kolaborasi. Nah, kenapa tidak ini kemudian kita jadikan sebagai satu semangat. Tidak hanya batik yang kami coba develop, tapi juga problem yang muncul adalah para petani, terutama petani buah dan sayur yang dua produk ini rentan untuk rusak kalau terlalu banyak lalu tidak dapat pasar. Ketika panen raya, lalu kami ciptakan konektivitas dengan pasar modern, pasar tradisional atau direct langsung dengan konsumen. Alhamdulillah sudah kemudian tercipta, ini sudah panen ketiga yang sudah terserap oleh pasar modern, baik itu Carrefour, Superindo, maupun hypermart, atau mungkin yang minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Kenapa? Karena kualitas produk petani kita itu ternyata memang memenuhi syarat. Lalu yang second liner, yang kedua, itu kan tidak terserap oleh pasar modern. Maka itu kita jual ke pasar tradisional atau direct ke pelanggan langsung, baik itu komunitas maupun pribadi. Itulah fungsi berjejaring. Jadi di sini semangat gotong royongnya memang harus kita banyak berjejaring. Lalu juga ada kebutuhan sembako, karena di saat pandemi ini kebutuhan sembako memang menjadi urgent. Kami bekerja sama dengan BUMN, BUMS, komunitas, dan juga organisasi untuk pengadaan sembako. Yang kami serap tentu adalah produk-produk dari UKM terlebih dahulu. Terkecuali produk UKM itu sudah tidak ada, baru kami ke distributor. Karena kan paket sembako itu isi paketnya itu tergantung dari si memberi donasi. Alhamdulillah kemarin sudah tersalurkan untuk 100 paket sembako di 4 kabupaten Pamekasan, 4 kabupaten se-Madura, yaitu Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Satu hal yang unik adalah bahwa ketika kita mampu untuk berbagi, ketika kita juga meluangkan waktu lebih untuk menolong sesama, maka ada keberkahan-keberkahan lain yang mengikuti. Dan keberkahan-keberkahan itu tidak melulu harus berupa materi. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, ada kendala ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, menolong orang lain, itu ada pertanyaan yang saya dapat apa? Nah, saya dapat apa itu tentu ketika kita melihat orang lain butuh, ketika kita melihat orang lain itu mampu untuk menolong, kenapa nggak kita sinergikan? Jangan melihat kita dapat apa, karena pasti dapat. Allah itu sudah menjamin bahwa ketika kita mengangkat masalah dan membantu orang lain, maka Allah akan mengirimkan ribuan, bahkan jutaan, bahkan triliunan ya kekuatan di luar kita yang akan membantu itu semua menjadi kenyataan. Ketika saya ikut webinar, melihat narasumber begitu hebat, saya membatin, kapan ya saya bisa share dan saya duduk juga sebagai narasumber. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan itu. Jadi UKM jangan pantang menyerah, kita didaulat dan diberikan amanah besar, yaitu sebagai pahlawan ekonomi Indonesia, menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia, dan terus berbagi, berkolaborasi, dan bersinergi. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkati kita semua. Salam tangguh. Ada mungkin yang perlu ditanya, Mas Azfa?
Oke, Ibu, nanti pertanyaannya di sesi terakhir. Siap. Oke, ya. Terima kasih, Ibu Nonsila. Saya nyebut Ibu Siti Hamidah itu malah jadi itu. Jadi di paparan sudah ada tentang produk mitra dari awalnya komunitas batik menjadi hampir optimalisasi semangat berjejaring dengan mengoptimalkan gotong royong. Jadi saya sangat itu dengan the power of ikhlas. Terima kasih sekali Ibu Sila dan nanti bisa dicek Instagramnya dan yang lain-lain. Oke, untuk sesi kedua adalah dari Indonesia Menolong. Jadi kepada Ibu Emalia Tanjung. Jadi dengan temanya solidaritas, gotong royong dan komunitas. Jadi kepada Mbak Emma, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya? Halo. Sip, Halo. Emma, lanjut. Kedengeran ya? Oke, ya, baik. Dengar, Bu, dengar. Baik. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Hari ini kita bisa bertemu via Zoom 45 orang para tokoh gerakan UMKM ada di sini. Terima kasih Cak Samsul Hadi yang sudah mengundang kita komunitas Indonesia Menolong. Kemudian terima kasih ada Pak Henry Rizal yang ada asisten 2 Pemkot Padang dan para sahabat-sahabat semua. Pagi ini kita diskusi tentang UMKM. Menolong apa sih itu sebenarnya di Jogja awalnya? Mungkin saya sampaikan sedikit. Emma. Ya, hadir. Siap. Oke. Indonesia Menolong itu lahirnya dari Jogja dulu. Saya akan cerita sedikit saja bahwa Indonesia Menolong apa sih? Indonesia Menolong itu lahir dari Jogja Tetulung dulu yang pertama. Kita berpikir bahwa di bulan Maret itu banyak sekali teman-teman kita, kami selama ini bergerak di lembaga keuangan, itu anggotanya tidak bisa melakukan apapun. Anggotanya adalah para UKM. Mereka berpikir mereka bukan kekurangan modal, bukan kekurangan apapun. Memproduksi bisa, tapi apa yang terjadi tidak ada yang mau beli. Gitu. Berdasarkan ini, maka teman-teman mulai berpikir bahwa kita harus bantu UKM. Bagaimana caranya? Karena selama ini kita sebagian UKM yang ada di sekitar kami itu belum masuk ke marketplace atau e-commerce, itu mereka belum melakukan hal itu. Maka ada yang membuat teman-teman di Jogja itu berpikir ada satu binaan seorang nelayan yang panen 30 ton ikan, tapi tidak bisa dijual. Apa yang terjadi? Kami mulai menyebarkan itu via WA ke teman-teman bahwa ada yang harus dibantu. Maka kita akhirnya membantu itu via yang gratis saja, karena masuk marketplace belum bisa. Kita membuat Facebook. Ternyata yang 30 ton itu dalam
3 hari itu selesai. Maaf, 2 hari itu sudah habis semuanya. Itu gratis saja pemasarannya, antar WA itu belum WA bisnis, masih WA konvensional. Akhirnya itu menjadi ada pendapatan dan pendapatannya naik 300%. Berdasarkan itu kami berpikir bahwa kita harus mulai melakukan hal yang paling cepat. Paling mudah itu waktu itu hanya media sosial, Facebook dan WA, WhatsApp. Belum masuk WhatsApp grup, masih WhatsApp antar personal. Kemudian setelah itu baru dibuat. Berdasarkan hal itu, kemudian ini berkembang, akhirnya dibuat oleh teman-teman di Banten dengan Banten Menolong, kemudian di Lombok dengan NTB Menolong, kemudian di Sumatera Barat dengan Minang Menolong, kemudian Pekalongan dan Jawa Barat. Akhirnya kita melihat bahwa sebetulnya bisa slide-nya naik sebentar Mas Afzah. Oke. Nah, melihat ini satu contoh terakhir baru-baru ini. Ada petani cabai di Bantul. Itu menjual cabainya 3.500, itu pun nggak ada yang mau beli. Apa yang terjadi? Kita membantu melakukan proses penjualan cabainya itu lewat WhatsApp group. WhatsApp group dan WhatsApp pribadi. Jadi niatnya di sini kami itu hanya membantu. Kami jual itu dengan harga di WhatsApp itu Rp7.000. Ada satu hal kendala waktu itu bahwa di saat kita menjual 7.000 pun itu tidak ada yang masih berpikir untuk membeli. Yang menarik, ada satu ibu rumah tangga di Solo. Dia mau beli, tapi waktu itu 1 kilo kan nggak mungkin. Kemudian dia naik menjadi 1 ton. Terakhir dia membeli 5 ton. Kami bertanya bagaimana cara ibu bisa memesan sampai 5 ton. Dia menyebarkan di grup WhatsApp grup, sirkulasinya berjalan. Maka kami berpikir bahwa ke depan kita bisa melakukan hal ini. Apa istilahnya kami ini adalah crowd buying. Jadi ada gotong royong membeli bersama produk UKM. Kita bisa jaga stabilitas harga, petani tetap terbantu, UKM bisa berjalan. Ini salah satu contoh yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya Mas, ada slide selanjutnya Mas. Kalau kita lihat bahwa kami berpikir bahwa pasar komunitas itu, UKM itu, halo, kedengaran ya suaranya? Kedengaran, Mbak. Oke. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya kami ada 5 proses untuk pasar komunitas. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi ini masih yang sangat sederhana, belum berbentuk aplikasi. Kemudian kami berangkat dari komunitas. Komunitasnya adalah teman-teman yang benar-benar melakukan kegiatan usaha. Kemudian setelah itu dia berada di komunitas kampung, desa, dan kecamatan. Kemudian ini meluas menjadi kabupaten atau provinsi. Kemudian pemenuhan pertama itu adalah kami berpikir adalah produk lokal. Yang kita penuhi adalah kebutuhan lokal. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan lokal, maka baru kita memberikan ke antar kota, antar provinsi, atau antar kabupaten. Dalam produk lokal ini yang kami jargonkan adalah mari bantu saudara kita, saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan awal saja untuk komoditas yang ada. Kemudian baru kita melakukan jual belinya dengan teknologi. Masih sangat sederhana, kemarin kita masih memakai via teknologinya belum ada
ibarat belum ada, masih via Facebook, kemudian baru pakai WhatsApp. Next, Mas. Nah, dari hal ini kami berpikir bahwa ini sedikit, ini yang sudah pasar komunitas yang sudah ada itu ada Jogja Tetulung, ada Banten menolong, NTB menolong, Pekalongan. Yang menarik di Pekalongan itu ada satu lembaga keuangan, koperasi. Koperasi kami itu khusus anggotanya itu adalah batik semua. Apa yang terjadi bahwa itu tidak bisa bergerak sebetulnya kemarin di COVID, yang dari Maret sampai April bahkan sampai Mei itu mereka agak stuck di situ. Tapi setelah ada terobosan baru bahwa batik pun bisa dipakai, bisa diproduksi buat hal yang lain. Ini menarik bahwa batik pun dibeli. Ada yang menyatakan dia beli batik bukan pakaian, malah itu bukan kebutuhan dia, tapi dia berikan ke orang lain. Jadi ada solidaritas di sini. Kemudian ada UKM Minang Menolong. Di sini kita melihat bahwa membangun itu luar biasa. Kenapa? Karena ada yang produksi itu bukan hanya makanan, tapi banyak yang memesan. Jadi berdasarkan ini, inilah yang kami bangun bahwa komunitas itu bisa melakukan banyak hal dan termasuk bagaimana memasarkan. Butuh nggak sih sebetulnya UKM dengan digitalisasi? Butuh, tapi dengan yang sederhana pun sudah bisa dilakukan. Baik, silakan lanjutin Mas. Dan bagaimana membentuk pasar komunitas? Kami yang pertama, inisiasi gerakan dari komunitas masing-masing daerah, dari yang tadi sudah kami sampaikan, ada dari masing-masing daerah itu berkisar anggotanya mulai dari 250 sampai Jogja Tetulung itu 1.600. Kemudian ada Pekalongan. Jadi itu mereka transaksi di Facebook, tapi setelah itu lewat jalur pribadi. Kemudian yang kedua membentuk kelompok relawan. Ini murni semua relawan. Jadi yang membantu para UKM ada relawan dan mereka saling menguatkan. Jadi apapun kebutuhan, baik kebutuhan komoditi dan maksudnya komoditi dan setelah olahan mereka lakukan di situ. Kemudian memanfaatkan media sosial, kemudian menggerakkan soliditas gotong royong. Inilah yang kami bangun di awal bahwa di saat kita membantu teman, saudara melakukan transaksi untuk komoditas bahan pokok dan bahan olahan itu berarti membantu UKM. Inilah yang kami bangun. Jadi padahal sebetulnya 100 box nasi, tapi bukan buat mereka. Yang pesan itu dari Jakarta, diberikan di komunitas misalnya Banten, daerah sana tolong dikirim 100 box. Itu terjadi selama Ramadan kemarin. Jadi bukan kebutuhan saja, jadi ada solidaritas gotong royong di situ. Yang kelima, pengorganisasian ekosistem UMKM. Inilah yang kami bangun bahwa sebetulnya komunitas itu udah jelas pasarnya. Kemudian dari pasar itu ada proses yang harus dilakukan, yaitu antar, seperti cabai tadi. Kemudian sebelum diantar tentu ada proses pembayaran. Nah, inilah yang kami lakukan. Ada yang membeli dulu ke petani, itu yang dilakukan oleh lembaga keuangan kami, yaitu koperasi. Kemudian setelah itu baru diantar. Kami membantu mengantar. Kalau kita melihat e-commerce yang ada atau marketplace yang ada, tentu nggak mungkin misalnya 5 ton kami tidak melayani. Maksudnya kita tidak mungkin karena menghemat biaya transportasi dan distribusi. Jadi per wilayah itu kita hanya mengirim minimal 2 ton misalnya. Jadi ada komunitas di satu daerah yang bisa menerima. Selanjutnya Mas, berdasarkan ini siapa yang menginisiasi gerakan komunitas adalah kelompok masyarakat yang peduli UMKM.
organisasi bisnis yang melayani UMKM, kemudian organisasi sosial dan keagamaan. Kita hanya bergerak di 3 hal ini bahwa kita tidak bisa lepas dari pasar, bahwa kebutuhan pasar inilah yang kita coba sampaikan bahwa ini loh kebutuhannya. Next. Sampai di sini bahwa kami sangat tertarik dengan bahwa dalam negeri kita janganlah kita yang menumpang. Bagi kami kekuatan lokal, kekuatan mencintai produk lokal kita adalah jalan yang terbaik sekarang untuk merubah bahwa kita mampu melakukan. Kami sebentar lagi di Jogja juga bakalan panen 30.000 ton bawang merah. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di waktu komoditas cabai. Bagi kami sebetulnya bahwa saatnya para UKM dan kita yang melakukan kegiatan UKM bahwa mulai membeli apa yang ada di saudara kita. Mungkin itu dulu. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Makasih Mas Asfa dan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Emalia Tanjung. Wah, sangat bagus sekali paparannya. Jadi tentang bagaimana sih gerakan gotong royong mengembangkan ekonomi lokal dan ini bisa diterapkan di beberapa daerah. Jadi optimalisasi dari komunitas untuk mengembangkan gerakan gotong royong. Jadi sudah ada UKM Minang menolong, Pekalongan menolong, NTB menolong, Banten menolong, ada Bantul menolong, ada juga Sulsel Tulung Situlung. Jadi ada hal ini sudah dikolaborasikan di beberapa daerah. Nah, terakhir, jadi di sesi ini kita juga menghadirkan dari Pemkot Padang. Wah, ini terima kasih sekali kepada Bapak Enrizal. Jadi beliau akan menyampaikan tentang lebih detail tentang bagaimana sih UKM Minang menolong dan juga tentang bagaimana peran pemerintah Kota Padang dalam rangka sinergi dan kolaborasi pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan di Kota Padang. Jadi Bapak Enrizal adalah asisten ekonomi, asisten 2 ekonomi dari pemerintah Kota Padang. Selamat datang kepada Pak Enrizal dan waktu dan tempat kami persilahkan Pak Enrizal. Sebentar, kami cek dulu ya. Sudah bisa unmute? Sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak Enrizal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aspa, panitia dan semuanya, Bu Eli, serta Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir saat ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam rangka sinergi dan kolaborasi pengembangan ekonomi lokal. Ini terlihat, mungkin kalau ada yang belum ke Padang, ini gambarannya Kota Padang, penduduknya ada 939.112 jiwa saat ini. Ada sungai, ada berbagai pariwisata dengan luas 1.414 km persegi. Baik, ekonomi lokal ini sangat menyentuh bagi kehidupan Kota Padang ini. Di mana dalam visi Kota Padang baik 2014 maupun 2019 dan saat sekarang RPJM-nya 2019-2020 ini yang merah-merah ini 2019-2024 memperlihatkan bagaimana keseriusan Kota Padang ingin mengembangkan ekonomi lokal. Dari 7 misi
5 itu menyentuh langsung kepada kegiatan ekonomi lokal tentunya. Ya. Kemudian ada dikhususkan lagi, ada 11 program unggulan 2019-2024 ini terlihat di antaranya adalah melanjutkan pengembangan kawasan wisata. Nah, tentunya wisata ini akan bisa menggerakkan UMKM yang ada di sekitar Kota Padang ini. Kemudian kita coba gerakkan para pemuda melalui kelembagaan-kelembagaan, komunitas-komunitas yang ada, kemudian meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang. Kemudian membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal berdasarkan potensi wilayah atau potensi lokal dari yang ada di Kota Padang ini. Lanjut. Kemudian bagaimana kita menggerakkan? Pertama kita mau menggerakkan KSPPS. Yang dulu KJKS per kelurahan. Ada 104. Ini Bu Eli yang inisiatornya. Makasih Bu Eli. Kemudian di tingkat kelurahan ada pendampingan UMKM. Jadi ada 1 orang per kelurahan. Jadi ada 104 pendamping ada kelurahan. Sementara di KJKS, KSPPS itu ada pengelolanya sebanyak 2 orang. 1 sebagai manajer, yang kedua sebagai tenaga administrasi. Kemudian dipermudah segala perizinan. Agar kegiatan ini optimal, maka sosialisasinya sangat tajam sekali oleh OPD terkait secara terpadu. Misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Industri, bagian perekonomian Dinas Perdagangan secara terpadu bagaimana menggerakkan UMKM yang ada di Kota Padang ini berbasis ekonomi lokal. Kemudian mencoba mendudukkan porsi kelurahan atau kawasan atau kecamatan dalam bentuk apa yang dia unggulkan. Maka ada OKOC. OKOC yang sekarang itu semakin ditingkatkan di DKI. Jadi kita pilih community yang memang diunggulkan, dibina oleh para UMKM kita tadi, oleh para pendamping tadi, selanjutnya secara bertahap ditentukan community yang diunggulkan di kelurahan, atau secara bertahap minimal kecamatan, yang akhirnya inilah yang mau kita dorong. Kemudian ada pagi-pagi sering Pak Wali, subuh mubarakah namanya, untuk menginformasikan kepada masyarakat ini model program pemerintah agar dapat dikembangkan di masyarakat. Kemudian pada hari Jumat, kita namakan Jumat Keliling. Jadi diinformasikan oleh pimpinan Kota Padang, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, bersama-sama dengan kepala dinas, kepala badan untuk menginformasikan program-program apa yang dikembangkan di tingkat kota. Seandainya ada masalah didiskusikan di masjid atau di musala yang di masjid yang dilaksanakan setiap Jumatnya. Kemudian khusus pada bulan Ramadan, kecuali bulan Ramadan kemarin itu tidak dilaksanakan safari, intinya sama juga. Kemudian ada bedah rumah, itu fokus ke rumah tangga miskin, dan rumah UMKM yang memang ekonominya lemah untuk didorong kegiatannya atau perumahannya. Kemudian berkaitan dengan permodalan, kita optimalkan Basnas di samping dana CSR lainnya yang ada di Kota Padang. Lanjut. Ini contoh saja, sholat subuh mubarakah, ini Jumat keliling, selanjutnya ini Basnas, ada bantuan, kemudian ada rumah masyarakat yang direhab, termasuk rumah UMKM. Yang kemudian dipermudah segala urusan perizinan agar ini lebih cepat. Ada mall pelayanan publik, kita taruh di pasaraya agar ini dapat optimal tentunya. Lanjut. Kemudian ada investasi, dipermudah supaya UMKM bisa bersinergi dengan investor-investor yang ada. Misalnya nilai investasi yang lebih dari 1 miliar, yang tenaga kerjanya lebih 500 juta, nah itu dipermudah biaya-biaya, malah kita tekan sampai 50%.
Lalu bagaimana kondisi UMKM di Kota Padang atau OKOC yang saya sebutkan tadi? Di mana kita tahu telah terjadi goncang dunia akibat pandemi COVID ini, sementara Indonesia di Maret. Padang sama juga. Lalu apa kira-kira yang harus dilakukan? Namun sebelumnya kita lihat dulu. Masyarakat yang terdampak itu di TTKS itu sebetulnya awalnya hanya 57.000. Tapi sekarang sudah mencapai 144.000 KK dari 224.000 KK. Jadi sekitar 65% lebih. Pekerja yang dirumahkan sudah mencapai 5.000-an, 5.400. Kemudian PAD turun 25% atau sekitar 250 miliar kita perkirakan. Tentunya kegiatan ekonomi akan agak susah juga yang bersumber dari dana APBD. Kemudian transaksi di pasar. Ada 9 yang pasar besar, 1 pasar raya yang lebih besar, dan 8 pasar pembantu. Itu transaksinya berkurang 100 miliar per harinya. Khusus UMKM, transaksinya berkurang 17,6 miliar. 12.000 UMKM yang terdampak, termasuk kuliner, retail, dan lain-lainnya. Apalagi ultra mikro. Ultra mikro ini banyak yang berjualan, tentengan, asongan. Kemudian ada yang berjualan di sekolah-sekolah. Nah, ini mencapai sekitar 11.000. Ini kita perlihatkan kondisinya di mana semula perkiraan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6,5%, tapi akhir 2020 ini mungkin sekitar 2%. Ini kondisi real yang terjadi. Pengangguran 8,7 diperkirakan sudah mencapai 11,01%. Ini kondisi kita di Kota Padang. Lanjut. Lalu tantangan yang saya sebutkan tadi apa yang harus dilakukan? Pertama, pertumbuhan ekonomi sangat berkurang drastis. PAD juga berkurang. Kemudian pembiayaan pembangunan di sektor kesehatan jauh lebih meningkat karena banyak yang alat-alat APD yang perlu kita beli agar ini dapat kesehatan masyarakat terjamin. Kemudian angka kemiskinan juga meningkat, pengangguran juga meningkat, UMKM yang terdampak meningkat, dan mungkin dalam minggu ini karena sudah transisi, diperkirakan sudah mulai sedikit lebih baik daripada sebelum-sebelumnya kondisi UMKM kita. Lanjut. Lalu strateginya apa? Yang pertama kita lakukan pendataan. Mana UMKM yang betul-betul terdampak seperti yang saya sebutkan tadi. Setiap minggu datanya selalu bertambah. Minggu kemarin ini sudah mulai stabil, kita berharap minggu berikutnya akan bisa berkurang. Kemudian bagaimana ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan agak melorot, ini akan berpengaruh kepada stabilisasi. Jadi berbasis pangan ini nanti kita gerakkan yang namanya program. Bahasa Minangnya Ube Mesra. Usaha tabe, kolam maksudnya menanam bersama masyarakat. Jadi kita hidupkan lahan-lahan yang terlantar agar bisa produktif. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana komoditi unggulan yang telah ditetapkan tadi ditingkatkan kembali perannya per kelurahan supaya UKM bisa bergerak. Dari semua itu perlu keuangan. Maka kita perkuat kelembagaan keuangan yang 104 tadi KSPPS. Kemudian membeli 1 BPR yang kita harapkan ini akan menjadi BPRS syariah. Insya Allah ini dalam proses. Kemudian mendorong 10 lembaga keuangan, lembaga zakat, dan penempatan dana CSR yang ada di Kota Padang ini. Selanjutnya dilakukan pendampingan berkelanjutan. Jadi dalam UMKM ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM selalu ada 2 orang per kelurahan untuk mendampingi mengelola KSPPS
dan 1 orang untuk sebagai penamping UMKM di Kota Padang. Di Kota Padang ini per kelurahan. Di tingkat kecamatannya juga ada, di tingkat kota juga ada. Kemudian kita mendorong bagaimana usaha yang memang jitu, maka harus ada alih usaha yang dilakukan. Alih usaha yang dilakukan misalnya kita mendorong sekarang bagaimana model masker. Model masker yang semula seperti biasa saja, kita mau masker ini modeling lah, model seperti seiring dengan perkembangannya. Kemudian didorong terus bagaimana digitalisasi, diperbanyak kerjasama. Selanjutnya diperkuat komunitas-komunitas yang ada, baik melalui tingkat-tingkat kelurahan maupun melalui lembaga-lembaga atau organisasi dari UMKM ini sendiri. Ini contoh program KSPPS. Ini Pak Wali sedang memperlihatkan program ini untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran termasuk dalam kondisi pasca Covid ini, fasilitasi permodalan. Kemudian sekarang sudah ada badan hukum sebanyak 76 KJKS. Ini rintisan kembali, ini adalah rintisan Bu Eli sekitar tahun 2008 di Kota Padang. Asetnya sekarang sudah 43 miliar. Yang dihibahkan oleh Pemko sebanyak 21,21 miliar. 21 miliar dan aset masyarakat 22 miliar. Ini yang mau kita dorong agar ini bisa berkembang sebagai basis keuangan dari UMKM yang ada. Nasabah sudah 15.500. Kemudian pelatihan kita selalu giatkan agar ini bisa berkembang terus bagi pengelola dan pendamping yang ada. Kemudian UMKM di Kota Padang ini ada 84.273 KK. Inilah yang disebutkan tadi 1 orang per kelurahan sehingga bisa mendorong agar UMKM yang 84.000 dan saat ini terkena terkena COVID juga UMKM-nya, maka kita agar ini bangkit kembali. Jadi mungkin kita belum bisa naik kelas, tapi minimal masuk kelas. Kita usahakan masuk kelas kembali atau pindah kelas. Jadi kita dalam jangka pendek ini berusahakan UMKM kita untuk masuk kelas atau pindah kelas. Tidak harus masuk kelas, bisa pindah kelas. Baru nanti kita dorong untuk bisa naik kelas UMKM kita dengan program-program yang telah disiapkan tadi. Lanjut. Ini contoh saja. Apapun yang dikembangkan sekarang dengan kondisi khususnya COVID ini, new normal ini, agar UMKM bisa berubah dari pola lama marketingnya ke pola baru, walaupun sudah berjalan juga. Kita kerjasamakan dengan Gojek, Mbak Jojo dan lain-lainnya, sudah dilakukan pelatihan banyak 10.000 UMKM. Kemudian kita dorong terus model pelaksanaannya, termasuk bagaimana merek dari para UMKM kita sendiri agar bisa terterima di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di kondisi Sumatera Barat atau Kota Padang sendiri. Lanjut. Mungkin ini sekilas informasinya berkaitan dengan bagaimana UMKM di Kota Padang yang insya Allah selalu berbenah terus Pemko-nya dan bekerja sama secara terpadu. Yang terdepan dinasnya ada 3, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, selanjutnya disokong infrastruktur jalan misalnya oleh PU, DPR KPP dan lainnya. Semoga UMKM kita ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Endizal. Wah, luar biasa ini. Semoga menginspirasi daerah lain. Wah, ini Padang sudah melakukan dan saya lihat memang salah satu dari beberapa yang dilakukan adalah ada pendataan, sehingga ketika datanya sudah jelas, otomatis tindakan atau langkah yang dilakukan itu juga akan lebih terarah lagi. Jadi ada beberapa catatan yang rangkaian kegiatan yang telah dilakukan Pemkot Padang. Jadi yang pertama adalah pendataan, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga itu penetapan komoditi unggulan kelurahan.
penguatan lembaga keuangan, dan yang di sini yang dikuatkan adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, karena memang lokal wisdomnya Padang itu memang syariah ya. Terus pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dan juga kepada lembaga keuangannya. Terus ada alim usaha. Nah, ini yang sangat menarik ini. Jadi selain ada naik kelas, UMKM naik kelas, itu ternyata ada UMKM masuk kelas dan juga UMKM pindah kelas. Gimana mau naik kelas kalau masuk kelasnya aja belum ya? Ini catatan bagus sekali. Terus ada pemanfaatan digitalisasi atau UMKM go digital. Terus nanti ada penguatan komunitas. Wah, terima kasih kepada Bapak Enrizal. Jadi terima kasih. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau menanyakan, mengkonfirmasikan, atau berdiskusi. Kami persilahkan untuk raise hand sambil nanti kita sehingga kita bisa unmute kepada peserta. Silahkan kepada yang untuk yang mau raise hand. Jadi nanti pertanyaannya kepada siapa nanti akan dijawab. Dan nanti mungkin kalau ada yang mau menambah, silakan pada teman-teman. Mohon tim admin buat melihat yang raise hand siapa saja, nggih. Sambil kita lihat catatan, histori dari catatan juga. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya. Oh ya. Oke, silakan. Jadi tadi ada 3 materi dari Ibu Siti Hamidah, dari Ibu Emalia Tanjung, dan dari Bapak Enrizal. Nanti sambil kita lihat chat juga sambil kita mencari yang raise hand ya. Saya mau bertanya ke narasumber yang lain dan ke Kak Samsul nih. Mumpung ketemu. Jadi ada pertanyaan tentang, ini malah tentang kurasi ya. Jadi UMKM bagaimana dapat mengikuti kurasinya. Oke, ternyata di chat ada pertanyaan malah dari kurasi. Nanti silahkan nanti dijawab dari dari tim, karena kita memang ada pasar gotong royong, ada juga kurasi. Jadi memang fokusnya adalah kurasi, promosi, dan nanti harapannya akan ada transaksi dari hasil promosi yang telah dilakukan. Atau tadi silakan tadi yang ada penajaman atau. Ya, saya mau. Oke, silakan Ibu Sila ya. Ya, untuk Cak Samsul, rangkaian kegiatan Hari UMKM Internasional dan UKM Nasional serta Hari Koperasi ini tanggal 27 Hari UMKM Internasional, tanggal 12 Juli Hari Koperasi, lalu 12 Agustus Hari UMKM Nasional. Tahun kemarin kita punya beragam rangkaian
kegiatan ya, baik berupa seminar maupun pelatihan. Nah, karena sekarang ini sudah eranya Zoom meeting dan Google Meeting, selain yang sudah dipaparkan tadi di awal ketika sambutan, mungkin ada lagi penajaman-penajaman. Mohon dibimbing kami Cak, dan diinformasikan sekalian di forum ini. Lalu untuk Ibu Ibu pembicara satunya siapa Mas? Aduh maaf saya lupa mencatat. Emalia. Emalia, Ibu terima kasih. Ibu adalah pahlawan ekonomi Indonesia yang sudah banyak membantu para UKM, dan saya ingin kemudian banyak lagi orang yang seperti Ibu dan seperti Pak Enrizal ya. Jadi kami ini berjuang dalam hening. Kami sudah terbiasa berjuang, jatuh bangun, membantu, sekaligus juga memajukan usaha kami tanpa mengharap bantuan dan mengemis dari siapapun. Bahkan terkadang, mohon maaf, ketika kami mengurus beberapa perizinan, ketika kami membangun jejaring, banyak sekali dari aparat yang kurang kolaboratif, bahkan mohon maaf, tidak memandang kami sebagai yang semestinya. Tapi buat kami itu adalah pupuk yang membuat kami makin tumbuh subur, dan kami justru buktikan bahwa tanpa dukungan siapapun kami mampu berdaya dengan menggunakan semangat gotong royong, power of ikhlas. Jadi kita kalau ikhlas, maka insya Allah itu akan menyentuh hati-hati yang ikhlas. Bapak Enrizal, Ibu Emilia, ini bukti bahwa begitu banyak orang-orang di Indonesia itu yang sebenarnya mampu untuk kemudian membantu kami, para UMKM. Jadi tidak usah berkecil hati bagi teman-teman peserta yang kebetulan hadir di forum ini, selalu giatkan bersinergi, berkolaborasi. Kalau nggak tahu, sekarang kan banyak informasi melalui platform. Silabati juga awalnya gaptek, tidak mengerti apa itu digital, apa itu kemudian online, tapi dipaksa oleh keadaan, diajari oleh banyak orang dan selalu mau belajar. Akhirnya sekarang kelihatannya mampu, padahal juga masih belajar. Satu yang menjadi titik kunci, tadi saya tertarik dengan Bu Emilia mengatakan bahwa berubah, lalu Bapak Enrizal juga ada perubahan drastis dari offline ke online. Jadi memang kalau mau menjadi UKM unggul, mandiri dan berdaulat itu memang harus, kata Cak Samsul, go-nya itu banyak. Jadi go modern, harus modern dulu, kemudian harus go online, go digital, lalu bisa go global, siap ekspor. Jadi UKM memang harus banyak belajar, kemudian juga banyak membantu. Karena kalau kita hanya belajar tapi tidak ditularkan, itu keberkahannya juga beda. Semangat untuk selalu belajar dan mengamalkan apa yang sudah menjadi pembelajaran kita bersama. Sekian, itu tadi saya mengawali pertanyaan aja, biar yang lain ikut kemudian aktif bertanya. Terima kasih. Oke, Ibu Sila, terima kasih banyak. Jadi penegasan ya, lebih ke arah, jadi sekarang ini kita akan menghadapi 3 hari besar tentang UMKM. Jadi yang pertama adalah 27 Juni. Nah ini 1 minggu lagi kita akan menyelenggarakan peringatan Hari UMKM Internasional. Kemudian dilanjutkan dengan 12 Juli Hari Koperasi dan 12 Agustus Hari UMKM Nasional. Jadi tahun lalu di Padang Pak, di Bukit Tinggi nih Pak Enrizal sebagai informasi. Nah tahun ini kelihatannya di Kalimantan buat Hari UMKM internasional, di UMKM nasionalnya. Jadi itu, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Terus rangkaian dari 3Go UMKM. Jadi dari UMKM Go Modern, Go Digital, sama Go Global. Nah ini nanti akan ada
mungkin Mbak Emilia yang menjawab tentang optimalisasi sih jaringan. Jadi mana lagi daerah yang mau diprovokasi. Terus di via chat ada pertanyaan dari Ana Maria. Mungkin kita sambung ke Mbak Ana Maria ya. Silakan di unmute buat admin Mbak Ana Maria biar langsung ditanyakan kepada Mbak Emilia. Saya udah baca itu, Mas. Oh ya udah. Saya udah dijawab baca, langsung Mas. nggak apa-apa. Langsung aja ya. Siap. Menarik sih pertanyaannya. Meyakinkan pada pelaku usaha bagaimana kita bangkit di zaman pandemi ini. Ini menarik sekali. Kenapa? Krisis 98 UMKM itu tidak kena. Krisis 2008 juga tidak. Nah, sekarang pandemi itu yang langsung kena itu adalah UMKM. Kenapa? Karena banyak di kita itulah ini kita selalu berpikir ini threat atau peluang sih sebetulnya gitu. Saya melihat bahwa sekarang ini kita menyatakan, meyakinkan diri bahwa ini adalah peluang. Kenapa? Kalau kita nyatakan ini adalah threat, maka apa yang kita berpikir bahwa kita nggak akan bisa melakukan suatu terobosan baru untuk kedepannya. Apa yang kami sampaikan di awal bahwa ada seorang nelayan yang dia hasil tangkapannya tidak laku, maka dia sampai bingung, dia harus mau melakukan apa. Kemudian ada lagi usaha, dia punya usaha, dia bukan tidak punya uang untuk melakukan produksi, tapi tidak ada yang beli. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kondisi kita pandemi. Maka gimana sih meyakinkan diri bahwa kita bisa melakukan, yaitu komunitas. Kita punya komunitas yang terkecil. Itulah yang dulu kita garap bahwa kita harus bangkit. Kita selama ini masih berpikir konvensional. Nah, sekarang setelah pandemi dan ke depan, kita yakin bahwa ke depan itu ini adalah, kalau saya itu boleh menyatakan kita adalah era COVID. Kenapa? COVID tidak bakalan selesai kapanpun kalau berpikir. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan itu. Maka untuk itu jalan satu-satunya bahwa kita harus melakukan terobosan, baru lakukan sesuatu, maka disinilah komunitas. Komunitas itu adalah pasar utama UMKM. Kita mulai melihat ke kiri dan ke kanan, tetangga, mereka punya produk apa, disitulah kita saling bergotong royong. Ini yang kita bangun. Ada yang menyatakan bahwa kalau semuanya produksi, terus siapa yang beli? Nah, inilah peran kita ke depan bahwa kita punya komunitas yang saling punya solidaritas, bergotong royong, membantu saudara kita. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh UMKM. Satu contoh, kalau apa yang dilakukan oleh Pekalongan Menolong, dia anggotanya itu banyak adalah pembatik. Apa yang bisa dilakukan di zaman sekarang, orang nggak butuh, tentu tidak semua yang butuh itu, tapi itu bisa dilakukan. Mereka mulai memproduksi banyak hal dari batik yang bisa dimanfaatkan di zaman pandemi. Ini yang luar biasa. Jadi memang meyakinkan kenapa kalau kita beli saudara kita belum tentu apa ya, belum ada sebagian menyatakan mahal. Sudah saatnya kita berbukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat bahwa
kita sudah punya komunitas, maka pasar kita itulah. Kemudian bagian UMKM yang melakukan konsinyasi bisa bertahan. Nah, di zaman sekarang kita lakukan bahwa di saat marketplace sudah merajalela, maka konsinyasi sudah tidak ada artinya lagi. Maka pembayaran langsung tunai, langsung masuk ke rekening. Maka yang harus kita ingat bahwa ada e-market, ada e-payment atau e-finance, dua hal di dalam itu. Kemudian ada transportasi. Ini semuanya tidak bisa lepas dari UKM. Inilah yang dijaga. Teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman di Lunas, teman-teman di BDS itu luar biasa selama ini mendampingi, maka itu akan bisa dilakukan. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Ana Maria ya. Oke, Ya, terima kasih terima Mbak kasih. Emilia. Ini Cak Samsul sudah share tentang kurasi ya Cak ya. Oke. Silakan mungkin Cak Samsul yang sedang share tentang kurasi. Jadi memang komunitas itu adalah pasar utama UMKM. Ini catatannya. Terus ya memang kita harus kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Ini mungkin salah satu kata kuncinya. Silakan Cak Samsul tadi kelihatannya atau Bu Dina yang barusan share screen. Ya, Mas Aswa. Ya. Saya mau jawab singkat aja yang disampaikan Bu Sila. Jadi yang pertama untuk peringatan Hari UMKM Internasional, ini rangkaiannya sudah panjang dilakukan dengan beragam kegiatan. Yang besar diantara misal Pekan UKM Internasional tanggal 8 sampai 12 Juni kemarin. Dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk hari ini kegiatan kita ini juga dalam rangka Road to Hari UMKM Internasional. Jadi kita ini ya bikin beberapa kegiatan terpisah, ada yang kecil-kecil, ada yang besar, kira gitu. Semua ke arah ke sana. Nanti puncaknya akan ada dua. Tanggal 27 Juni itu akan ada dua kegiatan. Yang pagi kita bersama dengan Pak Menteri, Pak Hermawan Kartajaya, juga dengan Presiden ICSB Global, Ahmed Osman dari Mesir, kemudian Prof. Kim Ki-chan dari Korea, juga beberapa narasumber lain dari berbagai negara. Nah, kita punya event peringatan Hari UMKM Internasional itu. Nah, dilanjut dengan siangnya pukul 13.30 kita punya event launching Pasar Gotong Royong, launching Indonesia Menolong, kemudian launching pasar komunitas dan sebagainya. Jadi kita bikin banyak hal sebenarnya, cuma memang karena pandemi ini kita akhirnya ya harus menerima kenyataan online semuanya. Tidak seperti tahun lalu, Bu Sila ini banyak bantu kita, batiknya nyampe ke Kementerian Koperasi, kita punya peringatan Hari UMKM Internasional, Hari UMKM Nasional, dan ada kegiatan offline-nya di Auditorium Kementerian Koperasi. Waktu itu 12 Agustus, sudah bisa kita berikan baju batik ya untuk Pak Deputi Menteri waktu ya, Pak Sesmen. Nah, jadi Pak Menteri juga, Cak. Pak Menteri ya, cuma waktu ya, itu. Dan seluruh jajaran Deputi. Nah. Tahun ini juga tak ada, Cak. Nah itu untuk karena Cak Samsul ada, untuk Mas Asma ada. Kalau hari yang UMKM Internasional, karena seminggu lagi kita udah pastikan semua online, nggak ada offline-nya, Bu. Nah, yang Hari UMKM Nasional 12 Agustus 2020 kita akan lihat situasinya. Kalau memang dimungkinkan, kita akan ada seremonial offline. Insya Allah di Kementerian Koperasi, di Auditorium Kementerian Koperasi seperti tahun lalu. Nah, paralel dengan itu, kegiatan-kegiatan yang lain juga sedang kita siapkan.
sekarang ini sudah kick off malahan untuk pembuatan e-book untuk memperingati Hari UMKM Nasional itu sudah mulai berjalan. Nah, kegiatan yang lain nanti akan kita umumkan setelah tanggal 27 Juni, Bu. Jadi ini biar Hari UMKM Internasionalnya dulu selesai lah. Kalau sudah tuntas satu urusan, kita masuk ke urusan kedua Hari UMKM Nasional. Saya kira demikian terkait dengan itu, termasuk, nanti setelah tanggal 27 Juni, setelah launching Pasar Gotong Royong, setelah launching Indonesia Menolong, kita akan atur ulang berbagai program kita, termasuk Pasar Gotong Royong Hub ini, kurasi dan sebagainya. Apakah formanya sama atau berubah, kita akan evaluasi dulu, supaya nanti kita bisa punya konsep yang lebih bagus, lebih optimal manfaatnya bagi kawan-kawan UMKM. Demikian, Bu Sila dan Mas Asma. Terima kasih. Terima kasih, Cak. Oke, terima kasih Cak Samsul. Jadi step by step ya, Ibu Sila. Jadi setelah 27 Juni nanti kita akan kolaborasi lagi. Mari silahkan, mungkin ada pertanyaan. Saya kira tadi Pak Enrizal sudah menyampaikan hal yang baik sekali di Kota Padang. Jadi ada nggak sih daerah yang tanya bagaimana sih agar bisa diduplikasi atau dikloning di daerah saya? Ini biasanya Sulawesi Tengah mana ini suaranya? Tiru modifikasi. Jadi mungkin tips dan trik mendekati agar bisa kolaborasi dengan pemerintah kota, karena memang kita memerlukan sebuah sinergi dari akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan pemerintah. Jadi empat ini tuh penting. Nah, buat UMKM akan ada lagi ditambah dengan pendampingnya sehingga menjadi pentahelik. Nah, bagaimana agar pentahelik ini bisa berjalan di setiap daerah, sehingga kalau seperti Padang itu kan enak, ada 84.000 UMKM, ada 13 pendamping kecamatan, ada 3 pendamping kota, itu kan sudah sangat jelas sekali. Mungkin silahkan akan ada yang dipertajam dari teman-teman. Halo. Silakan, mungkin akan ada dari beberapa daerah yang sudah absen karena kita ini sebuah acara nasional, jadi tadi sudah dibuka dari sudah disampaikan tentang Padang. Ini jarang-jarang loh pemerintah mau hadir. Ini kami terima kasih buat Bapak Enrizal yang memang membidangi bidang ekonomi, sehingga bisa mungkin ada dari Gunung Sitoli, di sana Pemkot juga sih, saya kebetulan pernah di Gunung Sitoli, Pemkotnya bagaimana, karena tadi disampaikan oleh Bapak ada Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, sama Dinas Perindustrian. Dari Gunung Sitoli itu tadi penerapannya mungkin seperti apa, jadi fungsi dan pemerintah. Ada dari Cibitung, ada dari Lamongan, ada dari Gresik, ada dari Jogja, ada dari Sumatera Utara, ada dari Kediri. Mungkin kami persilahkan. Jadi kolaborasi buat mengembangkan ekonomi lokal, atau apa yang bisa kita kolaborasikan sehingga pengembangan ekonomi lokal ini bisa berjalan di setiap daerah. Tidak ada? Wah, kalau tidak ada ini Ibu Sila siap-siap puisi penutup ya, Bu ya? Baik. Mas Aspa, ini ada yang bertanya, Mas? Oh, ya. Silakan dari Pak Andi. Ini ke siapa ya? Pak Andi Wardana, ya mungkin kalau nggak ada itunya dijawab oleh tiga-tiganya. Sebentar,
kita unmute dulu Mbak Andi Wardana biar bisa langsung bertanya sebentar dulu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Soba. Kedengaran? Sudah kedengaran Bapak? Halo, kedengaran? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aspa, Kak Samsul, mohon izin. Ada beberapa pertanyaan ya. Artinya saya tujukan ke siapapun nanti, mohon dijawab dari para narasumber. Begini, ada program nasional juga, dalam arti kata mungkin ada platform ya yang namanya Gerakan Desa Emas. Ada pernah dengar ya mungkin ya. Gerakan Desa Emas ini memang menyusur kepada peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan produk-produk unggulan desa. Dan juga ada pembinaan, mungkin kalau tadi sempat disampaikan adanya pendekatan melalui dinas, 3 dinas, perindustrian, perdagangan, dan koperasi ya, dinas koperasi. Nah, artinya begini, di situ juga ada peran dinas PDT ya, untuk desa ya, pembangunan desa. Nah, di sana banyak pembinaan, artinya ada pembinaan untuk para usaha-usaha baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Nah, mereka banyak kesulitan juga artinya untuk menjual. Kalau tadi ada tentang cabai juga ya, itu juga memang bagian daripada untuk pembangunan desa juga. Nah, apakah produk-produk mereka itu kaitan dengan yang masuk di dalam pasar gotong royong ataupun secara makronya mungkin dari Indonesia Menolong ini, kurasi terhadap produk-produk mereka itu bisa dikatakan mereka butuh satu pemasaran yang lebih baik lagi gitu. Gimana ini? Mungkin bisa ditingkatkan ataupun bisa dikatakan menjadi satu gambaran juga kondisi di daerah-daerah yang tanpa mempunyai pasar komunitas. Itu saja mungkin bisa dijawab Pak Enrizal ataupun dari pemateri yang lain. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi Wardana. Ya. Jadi tentang Desa Emas ya. Jadi memang pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu desa menjadi isu yang seksi. Kalau di Padang itu adanya Nagari. Ada desa juga sih di Pariaman kalau nggak salah. Nanti silahkan. Jadi yang ditanyakan adalah apakah produknya itu bisa masuk ke PGR, dari sisi pemasarannya bagaimana sih kurasinya. Silahkan nanti yang mau menjawab, mau Pak Enrizal dulu atau Bu Emalia, dan kemudian Bu Siti Hamidah sudah melakukan pemberdayaan yang ada di desa juga. Silakan. Saya bisa jawab ya Mas, bantu. Oke, silakan Bu Sila. Iya, Bapak Andi Wardana. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Sederhana Bapak. Jadi proses gotong royong ini memang sudah mengakar kuat di masyarakat. Tinggal bagaimana kami para pelaku UMKM ini bersinergi, kolaborasi, lalu menciptakan connectivity. Nah, diubah dari pasar offline ke online. Contoh begini Pak. Baik kasus, ketika pandemi, pasar batik tradisional di Pamekasan yang sudah didaulat menjadi pasar batik tulis terbesar di dunia, itu tutup. Jadi yang hadir di sana hanya ada penjual, tidak ada yang mau beli datang karena takut. Nah, kemudian bagaimana saya lihat kondisi begini, ini udah nggak mungkin lagi kita bertahan dengan yang konvensional. Maka saya dorong 1.000 pengrajin yang ada dalam mitra binaan kami itu memang sudah terbiasa menyetorkan setiap mereka memproduksi batik by design, itu 1 minggu itu bisa ribuan Pak. Kalau satu pengrajin bikin 1 desain aja itu kan berarti udah 1.000.
Dan itu tidak mungkin bisa 10, bisa 100 satu pengrajin. Nah, bayangkan itu kalau kita tampung dalam online market, dalam pasar gotong royong online, maka itu akan jauh lebih mudah karena bisa disetting. Lalu pembayaran juga betul kata Bu Amelia tadi, bisa semuanya bisa digitalisasi gitu. Jadi begitu mereka transfer, kita e-payment, kita untuk delivery produk kita bekerja sama dengan aplikasi Gojek kalau yang jarak dekat ya, karena di Pamekasan sudah ada Gojek dan ada Grab. Kemudian juga kita memanfaatkan kalau yang di luar kota atau ke pelosok seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri, kita berjejaring dengan POS. Ada diskon khusus malah gitu kalau kita sudah melakukan kerjasama. Dan itu semua sangat mudah Pak, asal satu mau melakukan. Dan kita harus memampukan gitu. Jadi kita bantu orang yang tidak mampu jadi mampu. Mampu di sini banyak Pak. Empoweringnya saya bantu teman-teman itu mulai dari perubahan paradigma dulu. Karena merubah paradigma itu memang akan menjadi kunci keberhasilan. Kalau orang udah mindsetnya berubah dari yang konvensional ke modern, maka gampang itu nanti untuk diajari atau di-develop. Lalu kita juga membantu membuka akses pemasaran yang jauh lebih modern, lebih digital, lebih useful gitu Pak. Jadi lebih apa ya, lebih mudah. Jadi real time. Dia forward ke saya produk, saya upload di semua jejaring sosmed maupun aplikasi, lalu ada respon, terjadi transaksi, bayar, selesai, gitu, kirim barang. Nah, satu yang sangat menarik di sini bahwa kita memang harus rajin mengakses dan mengupdate informasi dari manapun. Jadi selalu sesibuk apapun kita setiap hari, fungsi kita setiap hari, target kita setiap hari, tetap harus kita itu zikirnya menyempatkan zikir by digital. Artinya apa? Cek kembali HP, karena di HP inilah kemudian kalau Telkom itu kan bilang bahwa world in your hand. Ya sama, informasi ada dalam genggaman, terus juga penjualan ada dalam genggaman, jejaring ada dalam genggaman, semuanya one touch easy. Nah, akhirnya keberhasilan saya mendevelop batik itu diaplikasikan ke produk-produk UMKM yang lain, yang non-batik. Nah, batik pun itu benar kata Bu Emilia tadi, karena di sini kota batik, batik berlimpah, perca batik itu saya gagas kemudian menjadi daur ulang, jadi diciptakan kembali menjadi aneka craft dan aksesoris. Dan justru olahan perca batik itulah yang ramah lingkungan, itu jauh lebih dihargai di pasar luar negeri, karena lebih berwawasan menyelamatkan lingkungan dari polusi, dan punya entity nilai di mana mengolah limbah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan di saat pandemi ini kita juga kebanjiran order dan bekerja sama dengan BUMN, salah satunya Telkom, itu mengadakan donasi 1000 masker kain perca batik. Jadi pintar melihat peluang, membaca pasar, menciptakan tren, lalu kita kemas itu semua dengan digital. Gitu. Terima kasih. Itu pengalaman aja Pak, sedikit dari yang mampu kami lakukan. Oke, terima kasih Ibu Sila yang telah memberikan jawabannya. Silakan mungkin dari Pak Rizal atau Emalia yang mau menambahkan, sambil dari chat itu ada pertanyaan, jadi bahwa pasar komunitas ini sangat bagus dan baik untuk membantu UMKM. Namun program ini dikritik oleh pihak kedinasan, kecuali dinasnya Pak Rizal ya. Di tempat kami dengan alasan UMKM itu hanya menjual produk yang diproduksi sendiri, bukan menjual produk orang lain. Jadi ini bertolak atau tidak sejalan dengan pasar komunitas yang kita sampaikan saat ini. Bagaimana tanggapannya para pemateri yang ada dalam menanggapi permasalahan di daerah kami? Terus ada lagi, ini wabil khusus ini dari Pak Bu Asmi, dari Bogor tapi jualannya nasi Padang. Jadi bagaimana mekanisme penjualan di pasar gotong royong ini untuk nasional? Mungkin kepada Pak Rizal, dan nanti silahkan buat Bu Emalia menambahkan. Terima kasih Pak Asma. Prinsip kondisi COVID sekarang adalah kebersamaan. Oke, makasih.
Kalau kita punya, dibantu oleh teman. Kalau teman punya, kita bantu. Ini kebersamaan. Dengan kebersamaan ini, produk kita memproduksi, UMKM tertentu memproduksi, lalu UMKM lain nggak punya produksi tersebut, maka dia juga ikut menawarkan produk-produk tersebut ke konsumen lainnya, sehingga muncul kebersamaan di sana. Begitu juga sebaliknya, yang akhirnya tentu secara kedaerahan akan bisa meningkatkan penjualan UMKM yang ada di kota atau di kabupaten atau di provinsi tersebut, sehingga marketingnya adalah marketing bersama. Jadi di samping memproduksi, yang akhirnya juga memasarkan apa yang diproduksi, juga memasarkan apa yang diproduksi oleh teman-teman UMKM lainnya. Jadi diperbanyak agen-agen sosialnya. Jadi agen sosial inilah yang nantinya yang merupakan pasar gotong royong tersebut. Atau pasar komunitas. Sekali lagi dibutuhkan kebersamaan. COVID mengharapkan kebersamaan, mengharapkan kepercayaan. Nah, inilah nuansa COVID yang memang kita akhirnya bersama memajukan secara bersama. Ini gotong royong yang kita harapkan. Selanjutnya penjualan nasi Padang tadi, Bu Asmi. Yang pertama tentu bagaimana komunitas Padang. Di mana-mana, apalagi di Bogor kan banyak. Kemudian masyarakat luar kota Padang, Sumbar, tentu juga sudah terkenal dengan masakan Padang. Sehingga mereka berkolaborasi. Kolaborasi yang pertama adalah Padang dengan Padang. Sehingga masyarakat kota Padang juga mensosialisasikan bahwa produk nasi Padang Bu Asmi ini luar biasa. Tentunya teman-teman lain juga menyampaikan yang akhirnya sehingga nasi Padang Bu Asmi ini akan lebih populer laginya. Ini brand yang kita munculkan. Tentunya tetap juga ini kebersamaan. Jadi artinya marketing bersama. Kalau kita nggak ada, kita pasarkan orang lain, teman lain. Kalau kita yang punya, kita pasarkan, lalu yang lain juga memasarkan. Jadi sekali lagi, Pak, Bu Sila, Bu Eli, di sini yang dibutuhkan pasar gotong royong ini adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah yang didorong oleh pemerintah Kota Padang. Di samping pemerintah, eksekutif, dan legislatif, bahu-membahu bagaimana UMKM kita ini berdaya tentunya. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Enrizal. Wah, ini kata kuncinya adalah kebersamaan. Jadi Saiyo Sakato kalau bahasa Minangnya. Uni Emalia mau nambahin, Uni Emalia itu juga orang Padang kan? Oh iya, benar Mas. Tapi saya di Jakarta. Baik, saya hanya itu luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Enrizal. Kita membangun Jogja Tetulung, NTB menolong, kemudian Pekalongan, kemudian Jawa Barat, kemudian Sumatera Barat dan Sulawesi, itu adalah awalnya adalah solidaritas. Gotong royong bagaimana membantu UKM. Hanya itu, tidak ada kita berpikir yang lain bahwa di zaman COVID ini, pandemi ini, kita harus melakukan saling tolong-menolong. Kalau enggak kita lakukan sekarang, kapan lagi? Kita hanya berpikir bahwa UKM lah yang paling kena sekarang ini untuk zaman pandemi. Maka kita berpikir bahwa dulu itu bisa online to offline. Maksudnya kita melakukan kegiatan bisa langsung datang ke tempatnya. Nah sekarang dari online to online itu sudah biasa kita lihat, sudah mulai kita lihat. Kemudian online to online yang belum kita lakukan adalah sesama komunitas. Nah untuk itu sebetulnya bahwa online to online sesama komunitas inilah yang kita bangun solidaritasnya. Kemudian kita melihat bahwa disinilah kita mulai melakukan sinergi
antar kita, antar sesama, bahwa kita bisa memajukan ekonomi lokal. Itu luar biasa. Kenapa? Kami berpikir bahwa untuk saat ini, mungkin sahabat-sahabat semua berpikir bahwa apa yang dibangun di dalam Indonesia Menolong itu semua adalah yang membangunnya relawan. Ada keinginan yang selama ini teman-teman yang sudah menjadi pendamping, bagaimana membantu. Jadi ini adalah betul-betul bottom up dari bawah. Melihat kondisi UKM kita, maka itu berkumpul menjadi komunitas. Nah, kita apresiasi bahwa di Sumatera Barat, khususnya di Padang, itu ada yang pemegang kebijakan, yaitu pemerintah daerah, itu mulai melakukan. Jadi ini mensinergikan antara bottom up dan top down. Top down-nya itu lebih kepada kebijakan pemerintah. Kenapa? Yang di bawah itu perlu didukung kebijakan oleh yang di atas. Inilah yang dilakukan sinerginya. Jadi bagi sahabat-sahabat nanti yang ingin membangun misalnya wilayah lain, misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu nanti juga bisa melakukan begitu luasnya kan Jawa Timur. Di kabupaten masing-masing pun juga bisa melakukan. Ini akan menjadi luar biasa. Ke depan kita berharap sebetulnya kita menggarap pasar lokal aja mungkin UKM sudah tidak masih kekurangan mungkin dengan komoditi misalnya 13 komoditi bahan pokok atau komoditi olahan. Kenapa? Kalau ini sudah kita terdata, misalnya satu daerah itu butuh berapa ton sih, contoh beras, kemudian berapa produknya dari beras itu, kemudian berapa diekspor, maka stabilitas harga pun bisa dijaga. Inilah sinergi ke depan yang kita harapkan antara UKM, penggerak di bawah bottom up tadi dengan pemerintah. Jadi ke depan yang tadi saya selentingan dengar bahwa mungkin kita tidak butuh impor lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bisa memetakan berapa sih data kebutuhan ayam, berapa sih kebutuhan cabai, kebutuhan 13 komoditi bahan pokok. Ini luar biasa sebetulnya. Jadi komunitas inilah yang ingin ke depan kita bangun biar kita bukan melihat bahwa ini mungkin hikmah yang diberikan bahwa pandemi kita bisa melakukan peluang yang banyak ke depannya. Mungkin itu tambahan Mas Asfa. Oke, terima kasih Bu Emi. Emalia, mohon maaf, Uni Emalia. Jadi ada beberapa catatan tadi. Salah satunya adalah agen sosial. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Endrizal bahwa bagaimana agar kita bisa menjadi agen sosial bagi masyarakat. Jadi dari memproduksi, kemudian memanfaatkan dengan prinsip kebersamaan. Nah, terus ada tambahan lagi dari Ibu Emalia. Jadi tentang solidaritas dan gotong royong untuk membangun UMKM. Nah, dari dua hal ini sebenarnya kita punya banyak generasi milenial yang harapannya mereka itu bisa jadi konektor. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah, jadi dari Jogja Tetulung, dari Pekalongan Menolong, NTB Menolong, termasuk UKM Minang Menolong, mereka mempergunakan kampanye positif untuk gerakan lokal membangun UMKM. Nah, ini juga yang kemudian diduplikasi oleh Lunas menjadi pasar gotong royong yang memang berdasarkan dari bottom up, nanti diharapkan akan ada kebijakan. Nah, at least jangan sampai impor. Nah, karena memang neraca perdagangan kita itu mau tidak mau saat ini adalah defisit ya. Kita itu lebih banyak impornya dibandingkan dengan ekspornya. Pandemi ini barang-barang impor tidak bisa masuk. Nah, inilah kesempatan kita. Yang penting adalah data. Tadi ada data komoditas unggulan dari kelurahan. Nah, semoga Padang minimal diaplikasikan di seluruh Sumatera Barat saja, Bapak. Ada 19 kabupaten kota, berangkat dari Padang, itu membangun Sumatera Barat dari Padang, atau membangun Indonesia dari Padang. Ini beberapa tahapan. Dari chat, tidak ada lagi ya.
sebentar. Dari chat sudah tidak ada. Mungkin ada lagi, masih ada waktu 15 menit. Sebelum nanti Bu Sila penutup dengan puisi ya Bu ya. Ya. Jadi sesi ini akan ditutup dengan puisi Berjuang dalam Hening, sebuah kisah dari Madura. Mungkin karena tidak ada masukan lagi, Cak Samsul ada masukan atau ada closing? Kita tutup dengan puisi Cak Samsul. Ya lanjut, langsung tutup aja. Oke, itu ada yang raise hand, Mas. Halo Mas. Oh, masih ada yang raise hand, sebentar, saya lihat. Oh, Ibu Atining sih, sebentar, Cak. Saya unzoom dulu, unmute dulu. Mbak Ati ya. Sudah. Mbak Ati silakan kalau sudah di-unmute. Mbak Ati, sudah bisa? Mikrofon dia itu yang nggak aktif. Oh, mikrofonnya. Kalau nggak bisa, mungkin Mbak Ati bisa pakai chat agar bisa dibacakan. Sebentar. Kok hilang lagi Mbak Ati-nya? Oh, sudah bisa? Silakan. Mbak Ati, suaranya belum kedengaran. Dia masih di-unmute itu, di-unmute. Oh, masih di-unmute. Iya. Iya, dari host sudah meng-unmute, tinggal beliaunya. Di beliaunya. Kita bantu. Yang tadi udah raise hand banyak gitu, siapa aja yang sudah angkat tangan mau tanya. Baru satu, Ibu. Oke, jadi nanti kalau memang masih ada yang tanya dan terpaksa tidak bisa terjawab, itu akan kita simpan untuk kita didiskusikan di tim dari Fokus UMKM Network. Mbak Amy, Mbak Emilia, daerah mana lagi yang mau diprovokasi buat membangun gerakan ekonomi lokal? Sulsel itu ada grupnya, tapi ternyata salah. Mereka bikinnya itu private sehingga tidak bisa berkembang terlalu cepat. Jadi di beberapa daerah itu pertumbuhan dari gerakan menolong itu luar biasa banyak. Pengalaman saya membantu di Bantul itu 1 minggu sudah langsung 600 kalau nggak salah. Tapi setelah 1 minggu ya nanti sedikit lagi. Mas Pak Buati bisa unmute juga. Sudah bisa kah? Buati silakan. Ini kayaknya Kediri juga mau, Mas. Oke, ya, silakan. Dari Pak Susilo ya. Pak Susilo, silakan. Iya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kebetulan saya dari Paguyuban Prima Utama, UMKM di Bojonegoro. Sebenarnya kami juga melakukan beberapa upaya untuk pendekatan-pendekatan terhadap pelaku-pelaku UMKM, mulai dari tingkat bawah sampai kita membantu pemasaran produk-produk teman-teman menggunakan pemasaran Primamat, yaitu toko offline yang menampung seluruh UMKM, produk-produk UMKM yang di Kota Bojonegoro. Kami masih merintis, memang belum segebiar teman-teman yang lain di daerah lain, tapi kami baru memiliki 3 outlet untuk ditargetkan 1 kecamatan, 1 outlet untuk Primamat. Yaitu salah satu outlet yang diisi 100% produk UMKM teman-teman. Ya, ini yang saya tanyakan, kebijakan apa, langkah apa yang kita ambil untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dari pemangku, kebijakan dari pemerintah dengan kita dari paguyuban dan pelaku usaha.
sehingga kebijakan itu bisa sinergi karena sering terjadi benturan antara dinas satu dengan dinas yang lain. Salah satunya dinas perindustrian, dinas perdagangan, atau dinas UMKM, ataupun dinas-dinas yang lain, pariwisata. Sehingga mereka selalu berkeinginan, ini anggota saya, ini binaan saya. Sehingga program itu tidak bisa berjalan seiringan, tapi mereka saling tumpang tindih. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai penggiat UMKM di lapisan yang paling bawah? Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko Susilo. Jadi kebijakan untuk saling mensinergikan. Ini jawabannya ada di puisinya Ibu Sila ini. Jadi saling klaim atau yang lainnya. Nah, kalau ini kelihatannya kapabilitasnya Pak Rizal ini. Iya. Pak Rizal mungkin yang itu karena dari sisi government ya, buat menjawab pertanyaan dari Pak Joko Susilo, jadi dari Pak Guyuban Prima Utama Bojonegoro. Prima Mart. Prima Utama, Rizal, Pak. masih monitor? Halo, Pak Rizal masih monitor tidak? Karena ini pertanyaannya tentang bagaimana sih sinergi agar tidak ada kebijakan yang salah. Terima kasih, Pak. Yang pertama ada komitmen terlebih dari unsur pimpinan, yaitu pimpinan wali kota atau wakil wali kota dan DPRD. Komitmen inilah yang berjalan kuat. Selanjutnya didukung oleh OPD yang terkait. Misalnya tadi Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Industri. Kemudian ada semangat atau komitmen dari pimpinan OPD tersebut untuk menggerakkan UMKM ini betul-betul bisa terpadu. Termasuk juga bagaimana keseriusan UMKM bersama OPD terkait bahu-membahu untuk menggerakkan UMKM ini. Jadi sinergisitas UMKM, OPD yang diwadahi oleh komitmen dari pimpinan daerah bersama DPR. Berjalan, insya Allah semuanya ini akan berjalan semuanya. Satu tujuan bagaimana UMKM ini naik kelas tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, Pak Rizal, jadi ada sinergitas dan komitmen. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditransfer ke Bojonegoro dan juga daerah-daerah yang lain. Jadi memang kita perlu selain sinergitas itu memang harus ada komitmen. Jadi komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal. Saya yakin semuanya pasti akan membangun daerahnya masing-masing. Oke, sudah jam 10.15. Mohon maaf. 10.51 kebalik saya bacanya sampai. Last question. Tadi Ibu belum bisa ya. Oke, karena tidak ada, saya persilahkan kepada Ibu Sila. Beliau memiliki sepenggal puisi dari Madura. Ibu Sila siap? Oke, silakan Bu Sila. Closingnya dari Madura ini. Mohon izin dari ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan, untuk Bapak Enriza, Ibu Emilia, Cak Samsul, dan Mas Azfa Mutiara Pabulo, serta teman-teman, saya mempersembahkan logo UMKM nasional, dan ini sudah yang terbaru. Ini insya Allah nanti OTW ya Mas, kepada semua narasumber dan panjenengan sebagai host acara. Nggak apa-apa, semoga nanti bisa dipakai pada saat gebiar UMKM nasional. Karena kata Cak Samsul, kalau untuk yang internasional sudah tinggal seminggu lagi. Tapi ini OTW, bisa pakai ekspres. Baik teman-teman, ini adalah narasi curahan hati dari semua pelaku
ekonomi yang disebut sebagai pejuang ekonomi Indonesia. Berjuang dalam hening. Kami, pelaku UMKM, telah lama berjuang dalam hening tanpa pamrih dan mengemis bantuan siapapun. Kami, para UKM, jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi menciptakan lapangan kerja tanpa berharap balas jasa. Bahkan kami tetap diam dalam hening saat beberapa oknum tiba-tiba mengklaim bahwa prestasi kami adalah bukti keberhasilan program mereka. Kami sudah sangat terlatih untuk siap gagal maupun sukses, karena bagi pejuang seperti kami, kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat adalah doa di setiap helaan nafas kami. Pantang mengeluh dan pantang menyerah. Kami disebut pahlawan ekonomi Indonesia yang berjuang dalam hening, sebening air mata yang jatuh ketika sujud berdoa, sebening peluh yang menetes saat bekerja sepanjang waktu tanpa mengeluh. Kami bersama kita bisa, saling membantu kita mampu. Kami para UKM berjuang dalam hening, ketika semesta memanggil, kita ambil bagian saling bergotong royong. Karena Allah Tuhan Maha Adil, kita berhak untuk berhasil. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Sila, puisinya. Semoga dengan modal sosial, gerakan gotong royong menggerakkan ekonomi lokal yang dilakukan oleh komunitas bisa diambil oleh pemangku kebijakan. Kita sudah melihat dari Padang, dan semoga gerakan ini bisa memperbesar, jadi sebagai strategi menggerakkan ekonomi lokal. Jadi kendala jarak bisa kita lewati dengan media promosi, dengan mengoptimalkan media sosial yang kita miliki untuk dioptimalkan oleh komunitas. Jadi bagaimana kita cari agar upaya gotong royong menggerakkan ekonomi ini bisa memberikan stimulan dan wadah yang cukup memadai sehingga gerakannya bisa lebih cepat membesar lagi. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bapak Enrizal, terima kasih kepada Ibu Emalia Tanjung, dan terima kasih kepada Ibu Siti Hamidah atau non Sila Batik. Terima kasih buat semuanya, kepada peserta dari rangkaian pelatihan kali ini, Pasar Gotong Royong Hub, sesi 4, menjelang Hari UMKM Internasional. Jadi kami ucapkan terima kasih. Sebelum nanti kita tutup, kita foto bersama ya. Silahkan kita nanti smile, kita senyum selama 1 menit agar bisa diambil gambarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan salam UMKM naik kelas, membangun Indonesia dengan gerakan gotong royong. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.